Oke, ada kabar penting nih buat dunia perpajakan di Indonesia. Aturan main soal pidana pajak bisa dibilang baru aja dirombak. Mahkamah Agung baru aja keluarin peraturan nomor 3 tahun 2025, dan ini dampaknya besar banget buat semua wajib pajak. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita kupas tuntas poin-poin kuncinya dan lihat apa artinya ini buat Anda. Langsung aja kita mulai. Yap, ini dia sumber utama kita. Dokumen resminya langsung, Peraturan Mahkamah Agung atau biasa disingkat PRMA nomor 3 tahun 2025. Jadi kita akan bedah langsung dari isinya biar informasi yang kita dapat itu akurat dan relevan. Biar gampang kita ikutin, pembahasannya kita bagi jadi 5 bagian utama ya. Kita mulai dari kenapa sih aturan ini penting, terus siapa aja yang bisa kena tuntut, abis itu kita lihat proses hukumnya gimana, pilihan apa aja yang ada buat terdakwa, dan terakhir, soal vonis dan apa konsekuensinya. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama. Untuk benar-benar paham dampaknya, kita harus tahu dulu akarnya. Kenapa sih aturan ini sampai perlu dibuat? Apa yang jadi pemicunya? Jadi, pertanyaannya simpel aja sebetulnya. Kenapa Mahkamah Agung sampai merasa perlu buat nerbitin pedoman baru yang khusus ngatur pidana pajak? Memangnya masalah apa yang mau diselesaikan sama peraturan ini? Jawabannya ternyata ada di dalam pertimbangan Perma itu sendiri. Ada 4 tujuan besarnya. Pertama, jelas, buat mengoptimalkan pendapatan negara. Kedua, biar nggak ada lagi beda-beda penafsiran hukum di pengadilan. Ketiga, ngasih panduan yang super jelas buat para hakim. Dan yang keempat, ini yang paling ditekankan, memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Jadi fokusnya tuh bukan cuma ngehukum orang, tapi gimana caranya uang negara bisa balik. Ini pergeseran yang penting loh. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kedua. Siapa aja sih yang masuk dalam radar peraturan baru ini? Nah, ini penting banget buat diketahui setiap wajib pajak. Yang pertama dan paling utama tentu saja adalah wajib pajak. Definisinya ini luas ya, mencakup individu atau badan usaha yang punya kewajiban, entah itu bayar, motong, atau mengut pajak. Gampangnya kalau Anda punya NPWP, aturan ini berlaku buat Anda. Berikutnya adalah korporasi. Coba deh perhatikan, definisinya ini luas banget. Bukan cuma PT atau perseroan terbatas loh, tapi juga mencakup yayasan, koperasi, bahkan firma atau CV. Jadi ya hampir semua bentuk badan usaha bisa jadi subjek hukum pidana pajak. Nah, di sini nih cakupannya jadi makin lebar. Ternyata tanggung jawab pidana itu bisa nyambar ke pihak ketiga. Artinya, para profesional kayak konsultan pajak, akuntan, notaris, bahkan bank yang berhubungan sama wajib pajak yang lagi diselidiki, itu bisa ikut terseret. Ini sinyal yang keras banget tentang pentingnya integritas dan profesionalisme. Dan ada satu poin krusial banget nih yang diatur di pasal 6. Tanggung jawab pidana sebuah korporasi itu nggak bakal hilang gitu aja, bahkan kalau pengurusnya udah resign atau meninggal dunia. Jadi akuntabilitasnya itu sekarang nempel langsung ke badan usahanya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Gimana sih alur atau proses hukum pidana pajak ini berjalan di bawah aturan yang baru? Pasal 7 ini negasin beda penting antara penanganan administratif sama pidana. Kalau administratif, itu kan pelanggaran biasa ya, sanksinya denda administrasi. Tapi kalau pidana, ini udah masuk kejahatan pajak, sanksinya bisa kurungan. Nah, yang paling penting dicatat, ini 2 jalur terpisah. Proses pidana bisa langsung jalan tanpa harus nunggu proses administrasi kelar dulu. Jadi alur proses pidananya gimana? Semua berawal dari pemeriksaan bukti permulaan. Ini mirip penyelidikan awal lah. Kalau buktinya cukup, naik ke tahap penyidikan buat nyari tersangka. Dari situ, jaksa bakal melakukan penuntutan yang artinya kasusnya dibawa ke sidang pengadilan dan puncaknya adalah pelaksanaan putusan hakim. Nah, kita sampai di bagian keempat. Ini informasi yang super penting buat wajib pajak yang mungkin lagi berhadapan dengan hukum. Ternyata Perma ini masih ngasih beberapa jalan keluar, bahkan ketika proses hukum udah jalan. Menurut pasal 13, ada 3 jendela kesempatan buat terdakwa buat lunasin utang pajak plus sanksinya. Yang pertama, pas masih tahap penyidikan, kedua sebelum jaksa bacain tuntutannya di sidang, dan yang ketiga, ini yang menarik, bahkan setelah tuntutan dibacakan, tapi sebelum hakim ketok palu buat vonis. Terus untungnya apa bayar sebelum vonis? Pasal 14 ngejelasinnya gamblang banget. Kalau terdakwanya itu orang pribadi, terus dia lunasin semuanya, hakim bakal tetap nyatain dia bersalah, tapi tidak akan ada hukuman penjara. Ini poin yang penting banget. Denda sih tetap harus bayar, tapi bisa bebas dari kurungan. Nah, kalau untuk korporasi, hukumannya jadi pidana denda. Akhirnya kita sampai di bagian terakhir, vonis dan konsekuensi finalnya. Apa yang terjadi di ujung proses hukum ini?
Ini pertanyaan yang kritis banget kan? Misalkan pengadilan udah jatuhin denda, terus apa yang terjadi kalau terpidana ini nggak bisa atau nggak mau bayar? Jawabannya tegas dan serius. Ada di pasal 18. Kalau denda nggak dibayar dalam waktu sebulan setelah putusan final, jaksa punya wewenang buat menyita dan melelang aset milik terpidana. Tujuannya ya buat nutupin denda itu. Jadi nggak ada celah buat lari dari kewajiban ini. Sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng. Perma yang lebih tegas ini sebetulnya tujuannya apa sih? Apakah untuk mendorong kepatuhan sukarela dari kita sebagai wajib pajak? Atau ini cuma jadi alat buat memperkuat taji penegakan hukum? Nah, pertanyaan ini saya tinggalin buat Anda pikirkan. Terima kasih banyak sudah menyimak.